Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba tutorial terkait cara transliterasi dari Arab ke Latin ya, yang sering kali jadi di dalam ujian ternyata teman-teman banyak yang bingung, ditanya penguji transliterasinya ternyata setelah revisi masih banyak yang belum memperbaiki sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai contoh, misalnya ini ada salah satu skripsi teman mahasiswa yang di pedomannya, sebenarnya pedomannya juga salah. Sebaiknya kalau ini tok itu ya, di Indonesia kan masih tok tapi T tapi masih dikasih huruf taling tarung begini ya. Atau kemudian kayak tanda panjang masih bertulis makron seperti ini. Mestinya kalau kita ganti dengan font yang sesuai maka tidak akan jadi seperti ini. Jadinya akan menandakan bahwasanya ini merupakan transliterasinya. Misalnya short, misalnya short itu ada ya. Kenapa kemudian kita butuh transliterasi seperti kayak S titik bawah, SH. Nah, ini kayak kita bisa membedakan. Sin misalnya kita transliterasi dengan S biasa. Atau shin besar, shin kita transliterasinya dengan SH. Biasanya seringkali kita menggunakan SY, tapi yang di Fakultas Keislaman mungkin menggunakan sesuai dengan standar pedoman ini. Tergantung pedomannya, ada beberapa pedoman yang berbeda-beda, ada yang menggunakan SY, ada yang menggunakan SH. Maka ketika dalam skripsi ataupun karya kita sudah pakai pedoman bahwasanya di dalam skripsi ini huruf shin kita ganti SH, maka jangan kemudian menggantinya misalnya seperti syirkah atau syarikun. Nah itu kan shinnya shin besar, maka penulisannya bukan SYIRKAH tapi SHIRKAH. Mestinya seperti itu. Nah, seperti short. Short itu di model transliterasinya S titik bawah. Jadi kalau menggunakan short misalnya al-qasdu misalnya, qasdun atau qasdun, maka mestinya menggunakan huruf Q, S titik bawah dan dal, qasdu. Nah, shortnya itu tidak diganti SH, kif. Misalnya qasdu T A S H D U. Kalau kemudian misalnya di dalam skripsi kita sudah menggunakan pedoman transliterasi ini, tapi kemudian kita menulis al-qasdu itu T A S H D U, maka kalau kita tuliskan ke Arab jadinya huruf qaf, shin dan dal. Nah, ini menyalahi kaidah bahasa Arab. Oke, maka selanjutnya saya coba. Ini karena sudah PDF maka tidak bisa saya rubah. Saya ada file Word yang singkat, sebenarnya tidak terlalu banyak penjelasan di sini. Oke, berarti misalnya tadi short itu S titik bawah jadinya. Shin, SH, S dan seterusnya. Ketika menggunakan to misalnya T titik bawah beda dengan to dengan tak. Nah, di sini untuk sa menggunakan TH. Beda lagi di FKIS sa-nya menggunakan apa itu? Oh, sama dengan TH. Jadi sa-nya menggunakan TH, maka misalnya hadis, misalnya H dal ya sa, nulisnya bukan HADITS, tapi mestinya HADI, bukan H itu nanti coba saya praktekkan di sini. Oke. Selanjutnya begini. Oke, saya coba pakai di sini saja langsung. Caranya seperti apa sih kita untuk transliterasi itu? Nah, font seringkali kemudian kita menggunakan font Times New Roman. Sebaiknya jangan gunakan yang heading di dalam file Word-nya, pakai yang ini aja, recently, atau kalau belum ketemu ya berarti cari aja di sini. Tapi seringkali sudah ada di sini Times New Roman. Nah, oke, kita coba ketik terlebih dahulu. Misalnya kita cari kata tulisan Arabnya dulu ya. Misalnya kita bicara hadith itu hadith ini nggak usah miring sebentar. Oke.
Kita kan kalau menuliskan hadits, hadits, biasanya begini. Nah ini hadis, misalnya kita wakafkan hadis gitu aja. Seringkali kita menulisnya begini. Hadis. Kalau kemudian kita pakai pedoman yang seperti ini tadi, pedoman seperti ini, H itu berarti apa hurufnya? H, ya kan? H itu untuk menandakan H. Berarti kalau kita tuliskan, kalau pakai seperti ini, maka penulisan Arabnya mestinya itu seperti ini. Hanya seperti ini. Jadi TS itu di sini ada tanda TS enggak? TS enggak ada. Nah, ini kan tidak bisa kita baca. Maka yang benar itu nulisnya gimana? Nulisnya cukup seperti ini. Yang benar untuk mentransliterasikan sesuai dengan pedoman yang di atas itu. Nah, ada H. H. Kita pakai tanda titik. Mana tanda titik? Bentar, nanti. Karena tandanya seperti itu, kita tulis pakai file Word dulu, font Times New Roman dulu. Hadits. Nah, itu ada ya, berarti kita panjang, kita pakai mat. Berarti kita kasih tanda makron. Sa, tandanya dengan hadis. Penulisan pada dasarnya seperti ini harusnya. HA, lupa. Hadis, ini yang benar. Seperti misalnya syirkah, teman-teman nulis syirkah itu seperti apa penulisannya? Syirkah itu kan Arabnya begini, syirkatan, ya, oke. Syirkah. Nah, oke kan? Teman-teman sering kali nulisnya kan seperti ini, SYIRKAH. Nah, ini salah karena teman-teman sudah pakai pedoman seperti di atas tadi, maka menulisnya shin besar itu teman-teman pakainya SH, ya kan? Coba shin itu, shin mana shinnya? SH, berarti harus SH, syirkah. Nah, ini karena tidak ada tanda yang lain. Coba misalnya pakai beberapa contoh, misalnya coba saya cek di sini ada beberapa kata Arab. Nah, ini aja wis pakai pedoman saja. Seperti ini, hikmah, ya kan? Ini ada karomatul aulia, aromah al aulia, atau zakat. Ini juga salah, ini zakah al fitr, ditulis zakah al fitri, ini salah, bukan T. Kalau T ini nanti berarti pedomannya ini salah juga. T itu apa namanya, po itu mestinya pakainya T titik bawah. Oke, kita coba di sini ya, zakah Arabnya kita tulis gini dulu. Saya masih pakai file font Times New Roman ya. Apa tadi? Zakat ya. Zakat saya. Ini zakah, di sini pakai ini al-fitr. Tergantung kemudian ininya nanti. Maka penulisan yang benar biasanya teman-teman zakat fitrah misalnya, ada zakatul fitr. Maka penulisan yang benar
itu begini, zakah. Nah, kafnya ada alifnya, berarti kan tandanya mat itu panjang, zakah. Al-fitr, nah t-nya, to-nya itu menggunakan apa ya, saya agak lupa. To itu di sini pakai t titik bawah. Oke, berarti al-fitr ya, zakatul fitr. Ini cara penulisan transliterasi. Nah, kalau kemudian teman-teman misalnya pada waktu ngetik, silahkan pakai font Times New Roman semuanya. Nanti kemudian biar lebih cepat, teman-teman tinggal replace di sini. Replace with, coba kemudian di sini. Oke. Find word di sini. Oke, berarti tanda, beberapa tanda terlebih dahulu. Oke, tanda untuk titik bawah kita format di sini more. Oke, biar kelihatan more. Di sini ada format font pakai Times New Roman, ya kan? Coba Times New Roman, bukan Times New Arabic, tidak langsung. Nah, Times New Roman dulu. Nah, ini kan tandanya find word. Kita akan cari tanda ini yang ini ya, yang termasuk Times New Roman. Akan kita ganti tanda itu dengan font Times New Arabic. Times New Arabic sudah. Maka secara otomatis kalau kita replace all akan berubah, ya kan? Otomatis, termasuk kemudian ini yang makron tanda panjang sudah kita ganti saja langsung. Tidak perlu kita, kalau ini tidak perlu kita ganti formatnya karena sudah sama. Sudah replace all, maka transliterasi kita sudah berhasil. Cuma tinggal penegasannya, karena kita menggunakan istilah asing, sebaik aturannya dengan ditulis miring atau dicetak miring. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa disimak teman-teman dan bermanfaat untuk revisi skripsi teman-teman di Fakultas Keislaman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.